warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji akidah, karena ini penting sebagai rukun iman. Ya, kita langsung buka majelis kita dengan kirim hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa wa ila Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Malik al-Makki wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Makki wa ila Kiai Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin Allahumma fa'al bi fi dharain al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab. Iman kepada Rasul sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kitab. Nah, di antara kitab-kitab, iman kita gimana dengan kitab-kitab? Iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para utusan, kepada para rasul sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Nah, kitab apa saja yang diturunkan? Ada banyak kitab. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kitab Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil dan Al-Qur'an. Nah, kita yakini Allah turunkan itu semua. Tetapi kita sebagai umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita atau syariat yang kita jalankan adalah tentu syariat yang terakhir, yaitu syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan kitab-kitab sebelumnya? Ya, kita yakini Allah turunkan begitu saja. Tetapi untuk zaman sekarang ini sudah terhapus semua syariat-syariatnya, itu tergantikan dengan syariatnya Al-Qur'an. Sehingga sekarang tidak boleh lagi kita menggunakan syariat-syariat yang Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang ditetapkan. Contoh misalkan mulai zaman Nabi Ibrahim ada syariat sunat, disunat. Makanya sekarang karena ditetapkan syariat itu tidak dirubah, ya kita jalankan. Tetapi itu berubah menjadi syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat-syariat yang lain yang bertentangan dengan syariat yang ada di Al-Quran tidak boleh kita jalankan. Nah, cukup keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab yang isinya syariat-syariat dan juga nasihat-nasihat kepada umat ini. Nah, kemudian kitab itu yang diturunkan sebagai pedoman itu ada 2 macam. Yang pertama kitab. Kitab itu dari sisi bahasa, ya kitab, buku yang dijilid. Buku yang lembaran-lembaran yang ditumpuk sehingga berjilid, nah, itu namanya kitab. Nah, kemudian ada namanya suhuf atau sahifah. Itu memang lembaran-lembaran saja. Hanya lembaran yang mungkin ya tidak banyak lah, tidak banyak. Maka ada dua macam. Dua-duanya diturunkan oleh Allah. Dua-duanya diturunkan oleh Allah. Kitab juga ada nabi-nabi yang dapat kitab, ada nabi-nabi yang dapat sahifah atau suhuf. Kalau jumlah suhuf, jumlah lembaran-lembaran atau jumlah nabi yang mendapatkan lembaran-lembaran firman Allah, itu jumlahnya secara terperinci kita nggak tahu. Tetapi yang di dalam Al-Quran disebutkan itu ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya, suhuf itu bentuk plural.
bentuk jamak dari kata sahifah. Sahifatun, sahifatani, suhufun. Nah, sama kayak rasulun, rasulani, rusulun. Kita baca nazamnya. Qala an-nazim rahimahullah. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Satu nazam saja. Suhufu jam'u sahifatin. Kata suhuf itu dalam bahasa Arab, jam'u sahifatin adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata sahifah. Jadi kalau bahasa Arab itu bentuk tunggal, bentuk dua, dan jamak itu berbeda. Kalau kitabun itu satu. Kalau bentuk dua, maka kitabani ditambah alif dan nun. Kitabani itu dua. Nah, kalau banyak kitab, jadi kutubun berubah jadi kutubun. Rasulun, satu rasul, satu utusan. Kalau dua, ditambah alif dan nun. Rasulani. Nah, kalau tiga, rusulun. Jadi tiga. Sahifatun ini, sahifatun satu lembar. Kalau dua lembar, tambah alif dan nun. Sahifatani, itu dua lembar. Kalau banyak lembar, suhufun. Nah, kalau bahasa Indonesia kan nggak seperti itu. Nah, cuman diulang aja katanya. Kitab, satu kitab. Kalau banyak kitab, kitab-kitab. Ya, kalau dalam bahasa Arab, enggak. Katanya berubah. Bentuk katanya. Jadi suhuf itu jam'u sahifatin adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata sahifah. Al-Khalil, maksudnya Al-Khalil siapa? Sayyidina Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim. Memang gelar beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian Al-Kalim, suhuful khalili wal kalim. Al-Kalim, orang yang berbicara. Kalim, orang yang berbicara. Siapa maksudnya? Sayyidina Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Karena beliau gelarnya adalah Kalimullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar. Al-Hakam bi fathi wasatihi, dengan fathahnya huruf tengah yaitu kaf. Hakam ay al-hakim, yaitu zat yang maha bijaksana. Alladzi la maradda liqada'ihi, yang tidak ada penolakan terhadap keputusannya. Wala mu'aqibah, dan tidak ada komentar li hukmihi, terhadap hukumnya Allah. Yaitu al-hakam, zat yang maha hikmah dalam setiap keputusan, dalam setiap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, itu ada hikmahnya. Itu namanya al-hakam. Kemudian penjelasannya, yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, terhadap setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Ayya'taqida, untuk meyakini. Annallaha, sungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan, suhufan, beberapa lembar, ala Sayyidina Ibrahim alaihissalam, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga punya kitab suci. Nah, tapi bahasanya bukan kitab, tapi suhuf atau sahifah. Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa anzala, dan juga Allah menurunkan suhufan, beberapa lembar, qabla Taurati, sebelum kitab Taurat, ala Sayyidina Musa alaihissalam, kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi sebelum kitab Taurat, Nabi Musa juga dapat suhuf, dapat firman Allah yang berupa lembaran-lembaran. Tidak banyak sebelum Taurat. Qala ta'ala, dalilnya mana dalilnya kalau ada suhuf? Allah SWT berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dalam surah An-Najm, am lam yunabba, apakah orang kafir itu belum diberitakan, belum diceritakan, bima, terhadap apapun,
fi suhufi Musa, yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa. Kok dia mau menolak ajaran Islam, mau menolak iman? Apakah dia belum tahu isi dari kitab atau dari suhufnya Nabi Musa? Wa Ibrahim, dan suhufnya Ibrahim, alladzi wafa, yang Ibrahim ini sifatnya senantiasa menunaikan janji kepada Allah. Alla taziru, bahwasanya tidak akan menanggung, waziratun, orang yang berdosa, wizra ukhra, menanggung dosa orang lain. Kalau dosa ya tanggung masing-masing. Siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, ya dia akan menanggung dosanya dia sendiri. Gak mungkin dia menanggung dosanya orang lain. Wa allaisa lil insani, wa allaisa, dan sungguhnya tidak ada lil insani bagi manusia, illa ma sa'a, kecuali hasil jerih payahnya, hasil amalnya. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya usaha dia, amal dia selama di dunia, saufa yura, akan terlihat ketika di akhirat. Thumma yujzahu, kemudian dia akan dibalas al-jazaa al-awfa, dengan balasan yang sempurna, enggak ada yang kurang. Kalau buruk ya semua dibalas dengan keburukan, enggak ada yang kurang, enggak ada yang terluput. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir dari segala sesuatu. Ceritanya kita ini sebagai manusia, alam semesta semua ini, ujung akhirnya itu kemana? Ya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, sumbernya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Nah ya mau kayak gimana pun dramanya di dunia ini, ya tetap ujungnya balik kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Akhir ceritanya apapun itu, mau dia punya prestasi yang luar biasa, mau dia punya sebagaimanapun dahsyatnya, tetap ujung akhirnya akan kembali kepada Allah. Nah itu dalilnya amlam yunabba bima fi suhufi Musa, bahwa ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Kemudian wa Ibrahim, dan juga suhufnya diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi yang wajib kita yakini karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, mesti kita yakini 100%. Kalau yang nggak disebutkan, maka ya masih memungkinkan, bisa saja turun, bisa saja enggak. Begitu saja. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, ila akhir. Qad aflaha, sungguh beruntung, man, orang, tazakka, yang mensucikan diri. Mensucikan diri pasti beruntung. Wa dzakara, dan dia mengingati isma rabbih, nama Tuhannya, fa shalla, kemudian dia salat. Beruntung orang yang senang zikir, senang menyebut-nyebut nama Allah dan banyak salat. Bal tu'thiruna, tetapi kalian melebihkan, mengunggulkan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Tapi kenapa kalian kok mengunggulkan kehidupan dunia? Wal akhiratu, sedangkan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ada sebuah diskusi, seandainya dunia ini Allah jadikan dari emas, perak, kemudian indahnya itu seperti surga, ya, tetapi tidak kekal. Sedangkan akhirat atau surga itu dijadikan bobrok, ada bobrok, ya, gede, terus ya pokoknya ada sakit-sakitnya, tetapi kekal. Maka jadilah kamu cerdas dengan memilih yang kekal daripada yang fana, yang akan hancur. Nah, sekarang sudah semuanya, dunia ini sudah bobrok, mau hancur lagi. Sedangkan akhirat, itu sudah bagus, kekal pula. Tapi manusia itu tetap tidak takut dan nggak kepingin.
Nah, diiming-imingi surga anda kepingin, ditakut-takutin neraka juga anda takut. Itu ajibnya manusia. Wal akhiratu, sedangkan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza, nasihat seperti ini, la fis suhufil ula, sungguh telah ada pada suhuf-suhuf yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Masya Allah. Lalu kemudian isinya apa? Ada sebagian ulama yang membahas isi dari suhuf atau yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa isinya suhufnya Nabi Ibrahim? Maka beliau jawab, isinya adalah nasihat-nasihat. Isinya adalah nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat kepada contoh misalkan kayak wahai raja yang tertipu dengan kemegahan, sesungguhnya aku tidak mengutus kamu ke dunia ini untuk mengumpulkan dunia, tetapi aku utus kamu ke dunia adalah untuk menolak doanya orang yang dizalimi. Karena aku tidak akan menolak. Jadi kamu tolak, tugas kamu tolak doanya orang yang dizalimi. Maksudnya jangan sampai ada orang terzalimi. Kamu sebagai raja di dunia, pimpinan di dunia, tugas kamu adalah jangan sampai ada yang orang terzalimi. Karena aku nggak akan menolak, kata Allah, aku tidak akan menolak doanya orang yang dizalimi. Walaupun dari mulutnya orang kafir. Walaupun dari orang kafir sekalipun, kalau dia terzalimi, dia mohon, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih begitulah, mengingatkan tentang akhirat. Juga begitu juga dengan suhufnya Nabi Musa, isinya kurang lebih ibrah atau nasihat-nasihat juga, nasihat-nasihat. Aku heran kepada orang yang sudah yakin tentang adanya neraka, tetapi dia masih bisa tertawa. Aku heran kepada orang yang sudah yakin bahwa kehidupannya sudah diatur oleh Allah, ditentukan, tetapi dia masih sibuk memikirkan bagaimana mengubah nasibnya. Aku harus begini supaya begini, aku harus begitu supaya begitu. Padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Yang harusnya ya, apa perintah Allah sekarang itu dikerjakan. Jadi untuk nasib itu enggak usah dipikirkan, karena kalau kita memikirkan yang bukan urusannya, bukan urusan kita, menjadi pusing. Urusan takdir, urusannya Allah kok kita mikirin, jadi pusing. Tapi yang kita pikirkan, apa perintah Allah sekarang, saya kerjakan semampunya. Maka nanti akan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan kita kepada suhuf, keyakinan kepada kitab-kitab, rukun iman yang ketiga, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, adalah Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Nah, dan kitab itu ada dua macam. Ada yang rupanya kitab, bentuknya kitab tebal, ada yang bentuknya suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, yang kitab yang kita tahu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya tadi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, kemudian suhuf, nabi yang dapat suhuf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelum dapat kitab Taurat. Itu saja keyakinan kita, sebatas itu. Tetapi terkait dengan isi, kalau berkaitan dengan nasihat-nasihat tentu sama. Kayak tadi, inna hadza la fis suhufil ula. Nasihat seperti ini kan nasihatnya kayak tadi tuh, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa kalian malah mengunggulkan, malah mendahulukan dunia, wal akhiratu khairun. Padahal akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nasihat seperti ini, inna hadza la fi suhufil ula. Nasihat seperti ini sudah ada ketika di suhufnya Nabi, suhuf yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, kok terkait nasihat-nasihat ini samalah. Kemudian ketauhidan sama. Tapi kalau terkait dengan syariat-syariat, yang kita pakai adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu syariat itu sama dengan syariat yang sebelumnya
atau berbeda ya. Kalau berbeda ya tentu kita yang pakai adalah syariat yang terakhir, syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Oke. Ya. Iya, iya. Bagaimana dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi. Hadis namanya hadis tetap hadis. Terkait kesohihannya, maka nanti diteliti melalui jalurnya. Jadi, apa namanya, jalur periwayatannya. Nah, karena memang dalam tidak ada ya agama manapun yang punya periwayatan seakurat agama Islam. Jadi perawinya siapa, kemudian apa namanya, orangnya soleh apa enggak, itu semua diteliti. Itu semua diteliti. Nah, bagaimana kalau hadis qudsi? Apa perbedaannya dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi kan juga firman Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi kan begitu. Jadi kalau Al-Qur'an itu lafadznya juga sama. Kalau Al-Qur'an tuh lafadz dan makna dari Allah. Jadi langsung dari malaikat Jibril begini nyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Begitu. Per huruf semua disampaikan oleh malaikat Jibril dan tidak boleh berubah. Itu kalau Al-Qur'an. Jadi lafadz dan makna dari Allah. Begitu. Kemudian kalau hadis qudsi, Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dengan bahasanya Nabi. Itu lafadznya bahasanya Nabi. Beliau buat sampaikan bagaimana beliau nyampaikan. Tapi maknanya ini adalah dari Allah. Bedanya tadi tuh. Pertama perbedaannya, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, dari lisannya Nabi. Kemudian kalau Al-Quran perbedaan itu lafadz dan makna semua dari Allah. Kemudian perbedaan kedua adalah kalau hadis Al-Quran itu menjadi ibadah ketika kita membaca Al-Quran per hurufnya. Setiap kita baca Quran, barang siapa baca Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapat, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf, harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf dalam Al-Quran dinilai ibadah menjadi sampai 10 kali lipat. Lebih hadis qudsi enggak. Diskusi tidak berlaku hukum seperti itu khusus Al-Quran. Begitu. Kemudian Al-Quran disyaratkan kita memegang buku atau tulisan yang ada tulisan Al-Quran wajib suci. La yamassuhu illal mutahharun. Untuk memegang mushaf ini Al-Quran ada syaratnya, harus suci. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Buku kumpulan hadis qudsi memegangnya tidak harus suci, tidak harus dalam kondisi berwudu. Jadi paham ya? Nah, jadi kalau hadis qudsi tidak, tetap namanya hadis, dia hadis, nanti kesohihannya nanti akan diuji. Nah, hadis itu kan juga begitu juga. Hadis itu ada yang hadis ahad, ada hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, hadis ahad itu yang diriwayatkan satu orang sampai Nabi. Saya dari kakek saya dari buyut, terus begitu sampai Nabi misalkan. Itu namanya hadis ahad. Periwayatannya tuh tidak banyak. Tapi kalau mutawatir itu yang meriwayatkan tuh satu generasi. Karena kita misalkan kumpul di sini 100 orang, kita mendapatkan kabar begini. Nah, nanti di bawah kita begitu juga yang mendengar kabar itu 100 orang atau lebih. Nah, sehingga satu generasi begitu turun temurun, sehingga kebohongannya itu nggak bisa dibantah karena yang tahu sudah banyak. Nah,
Seperti Al-Quran nih, Al-Quran. Seluruh dunia nggak ada yang bisa membohongkan Al-Quran. Dan ini namanya hadis periwayatan yang mutawatir, periwayatan yang tidak mungkin ada kebohongan. Karena tidak mungkin sepakat orang sebanyak itu untuk bohong. Bisa dipahami nih perbedaan. Oke. Ada lagi? Monggo. Oke. Tabut, ada tabut. Tabut itu kotak artinya. Tabut itu artinya peti. Jadi tabut itu artinya peti, bukan kitab. Kalau Taurat kitab, tapi kalau tabut artinya peti, kotak. Kotak untuk menyimpan barang-barang. Kotak menyimpan barang-barang. Lah itu ya seperti kotak biasa, kitab biasa. Nah, ada sebuah cerita yaitu Raja Tolut. Raja Tolut itu beliau dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan raja. Disebutkan di cerita dalam surah Al-Baqarah tuh. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum min tanda bahwa Talut itu menjadi raja, dia akan membawa tabut. Tabut itu kotak yang isinya adalah peninggalan Nabi Musa. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum min ali fir'aun sampean. Saya lihat dulu. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi pengikut-pengikutnya Raja Talut tuh enggak percaya. Dia ini kan orang biasa, masa jadi raja. Maka ada malaikat yang menyeru atau Allah menegaskan, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut, bahwa kalau benar memang dia ini raja, maka nanti dia akan diberikan tabut. Tabut itu satu kotak peninggalan, satu kotak peti. Fihi sakinatum mir rabbikum, yang di dalamnya ada ketenangan dari hati dari Tuhanmu, wa baqiyah itu peninggalan. Mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Yang di situ ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada tongkatnya, wallah alam isinya macam-macam terkait isi tabut itu. Tapi ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tahmiluhul malaikah, dan tabut itu membawa adalah malaikat, berikan langsung kepada Raja Talut. Bahwa memang tanda pantasnya Raja Talut sebagai raja, yaitu langsung disahkan langsung oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabut dengan Taurat beda. Kemudian bagaimana proses turunnya suhuf itu kepada Nabi Musa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Apakah seperti Nabi Muhammad dapat wahyu seperti itu? Kemudian apakah menulis sendiri? Itu Allah alam, tidak tahu. Maksudnya seperti Al-Quran, lafaz dan maknanya langsung seperti Al-Quran, atau seperti hadis qudsi gitu lah maksudnya. Saya itu belum tahu. Ada lagi? Kalau khusus hadis qudsi, saya belum tahu ya, kitab-kitab khusus hadis qudsi. Biasanya ya kitab-kitab hadis biasanya ada yang hadis qudsi, ada yang langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khusus mengumpulkan hadis qudsi, itu saya belum tahu kitabnya. Tapi biasanya ada ulama-ulama yang menulis seperti itu, biasanya ada. Tanda itu hadis qudsi apa disebutnya? Tanda hadis qudsi langsung Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, misalnya begitu. Jadi contohnya misalkan ada di Fadl Amal tuh. Nabi
tiba-tiba wajahnya berubah, kemudian langsung masuk ke rumah, wudu, masuk langsung ke masjid, langsung rapat sini, bilang qala Allah Ta'ala muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Allah berfirman, kamu harus amar ma'ruf, kamu harus nahi mungkar. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Kalau enggak, nanti kamu doa, enggak akan saya ijabah doanya. Wa tas'aluni fala u'tiyakum. Kamu minta sama Allah, tapi enggak akan saya kasih. Wa tastangsiruni fala ansurakum. Kamu mohon pertolongan dalam perang, tapi enggak akan datang pertolongan Allah. Itu jadi Allah, Nabi qala Allah muru bil ma'ruf. Jadi Allah ada kata qala Allah Ta'ala. Ya jelas ya, kelihatan jelas. Maksudnya kalau Quran ya yang di sini saja, yang di mushaf ini saja. Tapi kalau di qudsi nanti dalam hadisnya itu baginda Nabi itu bersabda ya Allah berfirman begini. Karena firmannya itu nggak ada dalam mushaf, berarti ada qudsi begitu. Tapi kalau firmannya itu ada dalam mushaf ya berarti Al-Qur'an. Cukup semoga Allah fahamkan kita, Allah teguhkan iman kita, Allah wafatkan kita dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.